Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram, para alimul ulama, para santriyin, santriyat yang saya hormati, pada kesempatan kajian kali ini insyaallah kita akan membahas khususnya tentang sholat. Sholat, di mana asal usulnya sholat? Kita harus tahu asal usul. Jangan sampai asal. Kalau asal harus tahu usul. Jadi jangan nyeleneh. Kalau kita tahu dasar, dalil dan lain sebagainya, insya Allah kita jalan itu yakin. Begitu. Jadi kalau kita tahu tentang sesuatu, insya Allah kita akan nikmat melaksanakan perjalanan itu atau melakukan sesuatu pekerjaan itu. Sholat di mana yaitu tanggal 27 Rajab, bulan Rajab atau bulan Rajab ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam Al-Qur'an ayat Al-Isra, surat Al-Isra, subhanalladzi, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Itu kita wajib iman, percaya Allah itu maha suci dari berbagai macam sangkaan-sangkaan atau perkataan-perkataan orang jahiliyah kitabnya dahulu, bahwa tidak percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diisra mi'rajkan, yaitu berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, namanya Isra, diberjalankan, bukan jalan sendiri. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan atau dinaikkan. Disitulah titik dari awal mi'raj Rasulullah, dari langit pertama, langit kedua, ketiga sampai ketujuh, terus ke Sidratil Muntaha, terus ke Mustawan Rafraf dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah pada waktu itu tidak mampu untuk mengikuti Rasulullah sampai di Mustawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang akidah juga nanti masuknya. Jadi bagaimana jangan kita hayal, bagaimana jangan kita pertanyakan. Kalau kita pertanyakan, ya Rasul, bagaimana Allah itu ada, bagaimana. Nah, ini iman, kita wajib yakini. Nah, ini dibahas di lain kali tentang bertemunya Allah sama Rasulnya. Tetapi yang berkaitan dengan masalah Isra wal Mi'raj, yaitu garis besarnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Rasulullah, kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam 1 kali 24 jam, yaitu adalah melaksanakan sholat. Berarti sholat, kata Rasulullah, imaduddin.
Sholat itu diibaratkan seperti tiangnya agama. Islam mempunyai bangunan. Islam itu bunyal Islamu ala khamsatin. Islam itu dibangun terdiri dari 5. Jadi antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dasarnya kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa yang kita maksud hanya Allah, bahwa yang kita selama ini dicari ridhonya hanya Allah, bahwa yang kita ibadah tauhid atau ma'rifat hanya Allah, yang lainnya kita tidak ma'rifat, yang lainnya kita tidak yakini, itu hanya makhluk semata. Terus yang kedua adalah pelaksanaan sholat. Nah, ini sholat adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib. Dinamakan fardu ain itu adalah pekerjaan yang ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Garis miring, wajib itu adalah, atau fardu ain itu adalah ketika kita laksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan suatu pekerjaan yang wajib, itu adilnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pekerjaan sholat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, aqimus sholah. Kalimatnya aqimus sholat, laksanakanlah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, dan bayarlah zakat, baik itu zakat wajib atau sedekah yang lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen atau dari muhibbin ikhwan semuanya. Apakah memang benar dalam satu bahasan, benar nggak sholat itu yang pertama kali dihisab ketika kita di alam hisab? Apakah sholat dulu, apakah yang lain dulu? Jawabannya betul. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu as-sholatu. Awal atau pertama, yang kali pertama dihisab, yaitu adalah pekerjaan sholat, pelaksanaan sholat. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya diterima, kalau sholatnya dengan ilmunya, maka akan mendapatkan pahala atau terima dengan baik, yaitu jaza. Apa? Yang lainnya pun bagus. Ketika sholatnya tidak bagus, ketika sholatnya tidak dikaifiatkan dengan ilmu, maka sholatnya tidak diterima, maka sholatnya mardudatun. Ketika sholatnya rusak, maka amal yang lain pun rusak. Ketika amal sholatnya bagus, maka amal yang lain pun mengikut bagus. Jadi amalan-amalan, seluruh amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan amaliyah manusia itu pusarannya atau sumbernya masuk dalam wadah yang namanya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu diibaratkan angka 0. Angka 0 ketika digandeng dengan 1, berendeng dengan angka 1, maka dia akan menjadi 10. Ketika angka 2, 0, di depannya 20, 3, 30. Jadi sholat itu adalah pusat dari berbagai macam amal. Ketika kita beramal, itu entah sedekah, entah itu puasa, entah itu pekerjaan baik, kelakuan baik, tetapi kata Rasulullah SAW, kalau tidak melaksanakan sholat, kalau tidak mendirikan sholat, mau dikemanakan itu amal? Sebab sholat itu adalah wadah, tempat. Jadi ibarat penampungan, seperti ember atau wadah tempat yang lain. Ketika amal-amal yang lain, itulah masuklah ke situ, ke amal itu. Jadi wajar pertanyaan ini, siapa
ketika yang dihisab nanti yaitu pekerjaan sholat. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain pun mengikut bagus. Kalau pekerjaan sholatnya tidak bagus, artinya asal-asalan, ya saya yang penting melaksanakan sholat. Orang sholat takbir ya Allahu Akbar, terus yang ngikutin aja kayak orang. Nah ini bermasalah sholat begini. Jadi sholatnya bila ilmin bi kaifiyati, tata cara tentang sholat bagaimana kita harus tahu. Di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang wajib termasuk rukun, ada gerakan-gerakan yang wajib, ada juga gerakan yang sunnah, ada yang disebutnya wajib sunnah, wajibnya wajib apa, fardunya sunnahnya sunnah apa, sunnah hayat apa, sunnah apa. Oh sulit kalau kita menjelaskan tentang sholat. Jadi kesimpulannya, sholat memang benar. Pertama kali yang dihisab adalah sholat. Memang kita bakal dihisab. Hisab itu apa? Hisab itu adalah hitung-hitungan. Hisab itu adalah dibukanya catatan-catatan amalan, catatan-catatan pekerjaan seseorang ketika di alam dunia. Nah di waktu sekarang ini semua ada catatannya. Siapa yang menulis? Ada. Setiap manusia itu di kanan dan di kiri ada malaikat namanya kiroman katibin. Ada malaikat penulis baik, ada yang mencatat amal jelek. Itu tidak lepas dari itu. Pokoknya manusia itu tidak lepas dari dua malaikat. Nah ini amalan-amalan ini ada yang dilaporkan per minggu, per bulan, bahkan ada yang amalan di Lauhil Mahfuz itu pergantian catatan amalan per tahun. Nah ini nanti ada kita per tahun akan ditaikan amalan-amalan kita, di mana diganti buku yang baru. Nah khususnya kita akan menjelaskan tentang sholat. Aqimus sholat. Sholat itu hukumnya fardu ain yang sudah jelas kita laksanakan, tidak mau tidak mau. Ya, seperti contoh ada seseorang yang kelakuannya baik, ramah, rapi, puasa ya puasa, tapi anehnya ini ketika datang waktu sholat tidak pernah melakukan sholat. Ini masalah ini. Jadi perasaannya gimana ya? Jadi tahun gampang-gampang aja. Padahal kalau amal yang lain dia kerjakan, sodako dia paling nomor 1. Giliran ada sodako aja, orangnya dermawan. Misalnya orangnya memang ya itu selalu paling terdepan, tapi sholatnya kagak, sholatnya nggak bener. Ini nanti amalnya mardudatun, tidak ada. Ketika kita dihisab, di yaumil hisab, kata malaikat dibuka, ayo buka, sholat dilihat, sholat dohor 4 rakaat terus bagus. Ini ada rukun qauli kolbi dan rukun fi'linya, terus dilihatin satu persatu catatannya bagus. Ini mas sholat. Nah ini nanti ketika beres dihisab amalan-amalan sholat, baru yang lain-lainnya seperti zakat, seperti sodakoh, seperti puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ini nanti akan enteng. Jadi sekilas udah ini bagus. Maka intinya ketika kita merujuk amalan-amalan memang yang pertama kali dihisab adalah sholat, maka kita harus tahu dulu tentang ilmu sholat. Bagaimana caranya supaya amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man sholat jahilan bi kaifiyatil wudu'i was sholati lam tasiha sholatuhu ailam tuqbal. Barang siapa yang bodoh, yang tidak tahu atau mengerti tentang tata cara sholat,
kaifiat sholat, mana wajib, mana sunnah, mana rukun, mana sunnahnya, lam tasihha sholatu, ini dinyatakan sholatnya tidak sah. Manakala sholatnya tidak sah, ini berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa saya ada kerjaan kok nggak diterima? Ini wallahu alam bisawab. Ini bagaimana Allah. Tapi kenyataan fikih itu begitu, menyatakan fikih itu menghukumi yang dohir-dohir saja, menghukumi hukum yang dohir. Ketika kita dohirnya sholat tidak tahu, takbiratul ihram apa hukumnya? Nggak tahu. Terus baca Fatihah sunnah apa wajib? Nggak tahu. Waduh, ini masalah ini. Makanya kita harus wajib ngaji tentang sholat. Ibadah sholat itu sangat penting banget. Sebab Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita pihang kita pengen kuat, hidup kita pengen kuat dalam keimanan, dalam keislamanan, dirikanlah sholat. Dirikan itu berarti mengerjakan. Tapi mengerjakan belum tentu mendirikan. Kalau sudah istiqomah berdiri, artinya kita sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan. Artinya berdiri istiqomah di situ. Yuk, ketika ada yang azan, Allahu Akbar, langsung hati kita teringat, oh iya ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah secara langsung, secara tidak langsung memanggil dengan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, yuk kita sholat, kata Allah, hayya 'alal falah, yuk kita menuju kebahagiaan. Karena dengan sholat kita akan bahagia dunia akhirat, ada ketenangan, ada jiwa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi tahapan-tahapan kesananya, qad aflahal mu'minun ladzina hum bi sholatihim khashi'un, akan bahagia orang-orang di mana ketika mendirikan sholat, melaksanakan sholat, ada kehusuan di hatinya. Khusyuk itu adalah pekerjaan kita mengerjakan, minimal khusyuk awam, khusyuk orang yang biasa seperti kita. Pengertian khusyuk ketika kita apa yang dibaca kita sadar, kita mengikuti hati kita. Bibir berkata, hati pun berkata, mengikuti. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, hati pun mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Walau tidak kita mengerti dengan maknanya, apalagi tahapannya ke sana kita mengerti dengan makna sholat, insya Allah tadabbur di dalam sholat. Ka'annaka wa'bud rabbaka ka'annaka taro, beribadah sholat kurang ternyata seperti kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita dilihat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat. Maka yuk setiap malam, setiap hari, di samping kita melaksanakan ibadah yang lain, utamakan dulu ibadah sholat. Apapun kita harus dahulukan sholat, yaitu sholat wajib dulu kita laksanakan. Bisa sudah mendirikan sholat yang wajib, boleh kita tambahkan, yaitu sebagaimana sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Entah misalnya kalau di rumah mah banyak waktu senggang, sebelum sholat maghrib kita melaksanakan sholat sunnah dulu, sholat ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah, terus yang lain-lainnya. Insya Allah sholat kita akan sempurna. Maka kesimpulannya bahwa awwalu ma yuhasabu fil akhirati as-sholatu. Pertama kali yang bakal diperhitungkan amaliyah manusia adalah pekerjaan sholat dulu. Ida soluha sholatu soluha amalu. Ketika soleh amal sholatnya, maka seluruh amal yang akan soleh. Ketika fasad, rusak amal sholat, maka seluruh amal yang lain yang bakal rusak. Na'udzubillah. Kita sholat dilaksanakan, terus amal yang lain dilaksanakan, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ingat, kita memasuki alam akhirat masih panjang urusannya, masih berbagai ribuan tahun. Kita mah hidup di dunia cuman hanya sebentar, 10, 20, 60, bahkan kita merujuk ke umur Rasulullah cuman 63 atau 62 tahun kata satu kaul. Apalagi kita diberi umur yang lebih daripada itu. Yuk kita manfaatkan sedikit hidup di dunia mah. Jadi dunia itu mataul gurur,
hanya tipuan. Kemarin kita begini, tipu daya semua. Ternyata seperti makan aja. Sekarang sudah makan, beda waktu dalam begini, sore mah lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi. Itu kan tipuan, tidak kekal, tidak abadi. Tetapi yang abadi nanti amal-amal akhirat yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tingkatkan kualitas sholat kita kaji tentang ilmu sholat, baik itu wajibnya, sunnahnya, dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.